Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bersua walau melalui video yang Abi buat pada pagi ini. Hari ini tanggal 28 Maret 2021, Ani masih ada di Yogyakarta sedang belajar tentang marketing skill bersama Coach Hari Afandi. Beliau adalah seorang praktisi developer di Kalimantan Timur, di Pontianak. Pontianak Kalimantan mana, Mas? Barat. Oh, Kalimantan Barat. Beliau adalah seorang praktisi properti, real praktisi properti, dan seorang developer, bukan hanya sekedar seorang trainer. Tetapi beliau berbicara tentang pengalaman beliau tentang marketing selling. Dan dalam hari pertama ketika Abi belajar tentang how to sell property expert, bagaimana menjual properti dengan expert, dengan profesional. Sebenarnya bahasa expert itu kan sebenarnya profesional. Artinya ketika kita berbicara tentang expert, bahwa kita sudah pro dan kemudian kita melakukan secara serius dengan hasil yang sangat optimal. Nah, teman-teman semua di Fajar Terbit Line, pelajaran berharga yang kemudian banyak Abi dapatkan, dan ini adalah investasi terbaik dari ilmu. Walaupun pengalaman 25 tahun menjadi seorang pemasar, baik dari pemasar retailer, pemasar barang-barang elektronik, kemudian pemasar barang cetakan buku, terus kemudian ada pemasar dengan barang kebutuhan pokok seperti gas dan air minum dan lain sebagainya, dan kemudian berujung kepada pemasar di properti. Ternyata banyak ilmu yang kemudian kita Abi rasakan masih banyak yang perlu diperbaiki dan butuhnya advice atau insight dari orang lain. Walaupun beliau adalah seorang non muslim dan Chinese, tetapi ada satu mindset terbaik yang kemudian beliau berikan kepada kita, bahwa ternyata bahwa bisnis properti yang beliau ajarkan adalah bagaimana meminimalisir hutang. Bahkan beliau menyampaikan bahwa jangan berhutang atau kemudian hati-hati menggunakan investor. Nah, ini ada satu mindset yang kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian menjadikan kita harus semakin banyak belajar. Terutama ternyata beliau menggunakan strategi penjualan yang kemudian expert, yang kemudian bisa mengalirkan darah cash flow, cash in yang baik, sehingga kelangsungan proyek berjalan dengan baik. Dan di sini pelajarannya adalah salah satunya, teman-teman, adalah ujung tombak. Salah satu ujung tombak terbaik bahwa agar aliran darah dari developer bisa berjalan dengan baik. Karena dengan penjualan bisa akan menghasilkan cash in atau cash flow baik yang kemudian bisa diputarkan dalam bentuk operasional, yang kemudian akan membiayai gaji, salary, dan kemudian bisa digunakan untuk pembangunan atau progres project di lapangan.
dan kemudian bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga. Dan kemudian ketika memang sudah waktunya, dengan hasil penjualan, hasilnya kemudian kita bisa melakukan pengembangan proyek-proyek berikutnya. Bahkan beliau mengatakan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu kita lebih baik mengembangkan proyek yang sudah ada dibandingkan kemudian membuka proyek yang baru. Artinya membebaskan lahan yang ada di sekitar karena karakternya yang sudah kita pahami, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ada hal yang sangat penting yang kemudian bahwa ketika bagaimana how to sell property expert, bagaimana menjual properti secara profesional. Nah, Coach Heri Afandi di sini memberikan banyak hal advice bahwa ketika kita menjadi marketing properti, kita harus menggunakan emosi dan logika. Teman-teman semua, kenapa kemudian kita tidak konsisten dalam melakukan penjualan properti? Dikarenakan karena kita melupakan atau kemudian emosi dan logika kita kemudian tidak berjalan dengan baik, tidak berkesinambungan, bahkan kemudian ada benturan antara emosi dan logika kita. Kadang-kadang teman-teman terlalu terburu-buru agar bahwa properti yang kita jual segera dibeli oleh customer kita, atau buru-buru menawarkan ketika konsumen baru datang, baru sampai, dan kemudian kita tergesa-gesa untuk presentasi tentang produk knowledge kita. Konsumen tidak dibuat nyaman dulu, tidak dibuat kemudian mereka merasa bahwa mereka berpikir dulu, merasakan aura yang positif yang ada di proyek kita. Teman-teman semua, banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan dengan mengendalikan bahwa faktor emosi dan faktor logika. Gitu. Yang pertama, ketika di sini yang diajarkan sama beliau bahwa ketika berhubungan dengan emosi customer, jadi ketika customer itu sudah datang, berarti customer itu secara emosional mereka sudah tertarik dengan lokasi kita. Jadi ketika mereka datang, biarkan mereka merasakan apa yang mereka rasakan di lingkungan kita, di tempat proyek kita, gitu. Jadi biarkan mereka merasakan, kemudian jangan dijejali mereka dengan presentasi yang justru kesannya memaksakan kepada mereka tentang agar mereka segera membeli produk kita, agar mereka segera booking di tempat kita. Jadi biarkan mereka merasakan. Nah, ini adalah di faktor emosi. Nah, di emosi itu ada 10 hal yang kemudian yang akan berpengaruh kepada customer kita. Yang pertama adalah tadi lokasi, kemudian tipe. Nah, ketika konsumen melihat unit yang kita tunjukkan atau subunit yang kita tunjukkan, biarkan mereka merasakan apa yang kemudian menjadi bagian sebuah afirmasi yang ada dalam pikiran mereka. Mereka merasakan bahwa apakah rumah ini benar-benar nyaman buat. Jadi biarkan mereka berpendapat, biarkan ini, dan kita tidak boleh membantahnya. Tetapi kemudian kita iakan, dan kemudian kalau memang itu berupa kritikan atau itu berupa sebuah pendapat, kita iakan, dan kemudian ketika kita harus perbaiki, ya Pak, kita akan perbaiki. Justru dengan Bapak membeli, nanti kami akan mengikuti ya apa yang Bapak inginkan. Karena dalam faktor penjualan how to sell property expert itu
yang terpenting adalah no need behavior customer. Jadi sekarang itu customer itu apalagi di era pandemi ini, ketika kita menjual properti, kita harus mengikuti keinginan yang menjadi kebiasaan dari customer kita. Jadi dia ingin apa, kita sebenarnya harus memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi makanya teman-teman semua oleh manajemen dibekali dengan bekal-bekal yang luar biasa untuk agar itu kemudian menjadi senjata kepada customer untuk agar mereka punya alasan yang kuat hari ini, saat ini membeli produk properti yang kita tawarkan. Apalagi mereka sudah datang dan survei. Jadi kami manajemen memberikan bekal semua terkait diskon. Jadi ada gimmick yang kita berikan. Kemudian ada diskon yang sampai bottom price-nya itu kemudian teman-teman bisa ambil. Ya, bisa ambil menjadi bagian promotion. Tetapi yang terpenting kata beliau bahwa ketika menawarkan kepada customer, jangan dikasih semua kemudahan di awal. Karena itu kemudian tidak berpengaruh pada emosi mereka. Mereka menganggap nanti apa yang kita sampaikan, oh ini udah gampang banget, udah semuanya dikasih gitu loh. Nggak ada yang menarik buat mereka. Jadi harus ada yang kemudian disebut take and give. Ketika mereka meminta sesuatu kepada kita, ada yang harus diberikan mereka berikan kepada kita. Salah satu contoh, kalau misalnya mereka ketika melihat unit kita, lokasi kita, kemudian mereka bercerita, ini kok jalannya jelek, belum selesai, masih belum, baru satu ini. Kemudian jawablah, iya Pak, benar Pak, tetapi karena kita mobilisasinya masih kendaraan berat masih banyak dan sebagainya, insya Allah justru dengan banyaknya konsumen kita akan bangun jalan ini menjadi lebih baik gitu kan. Kita ikuti keinginan mereka. Nah, ketika terkait rumah misalnya, terkait unit yang mereka inginkan, ketika mereka memilih contoh rumah tipe 40 yang kita punya dengan 2 kamar tidur, kamar mandi, halaman yang luas, terus dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan menyampaikan, wah Pak, ini kalau bagus kalau misalnya dikasih exhaust misalnya, gitu kan. Nah, kita jadi tahu apa need-nya, keinginan yang diinginkan konsumen, dan itu harus kita akomodir. Jadi senjata teman-teman ketika terkait gimmick, reward ya atau bonus yang diberikan konsumen, tidak selalu bahwa itu menjadi hal yang baku yang kemudian harus teman-teman keluarkan, tetapi kita mengikuti need behavior customer-nya. Jadi kita ikuti apa yang mereka inginkan. Oh iya Pak, benar Pak, kalau nggak ada exhaust ya, memang benar, nanti kalau masak udara ini. Nah, kalau Bapak nanti itu menjadi sebuah senjata ketika kemudian kita mengeksekusi mereka nanti. Ya Pak, kalau Bapak booking sekarang, nanti Bapak kami kasih bonus exhaust. Jadi tetapi gimmick-gimmick yang lain jangan langsung dikeluarin semua. Itu teman-teman. Jadi no need behavior customer itu penting banget, sehingga karena di era pandemi ini adalah konsumen itu dengan budget yang mereka miliki, mereka ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Oke? Jadi teman-teman harus perhatikan terkait dengan need behavior customer. Jadi sekarang apa yang diinginkan terkait kebiasaan atau Mas, behavior itu apa? Kebiasaan ya? Iya. Kebiasaan konsumen. Jadi ingin
perilaku konsumen ya, keinginan konsumen itu harus di kita akomodir, bukan kemudian kita bantah, oh nggak bisa Pak, kita nggak ada bonus itu. Jadi kan ketika teman-teman dikasihkan sebuah senjata tentang gimmick, ada kanopi, ada AC, ada wallpaper, ada furniture, ada diskon dan lain sebagainya, bahkan sampai bottom price itu kemudian bisa ditukar, bahkan nilainya bisa lebih kecil dibandingkan bonus yang diberikan. Karena perilaku konsumen ya, perilaku konsumen yang keinginan konsumen berdasarkan perilaku mereka itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang senang dikasih mesin cuci, ada orang yang senang dikasih logam mulia, ada orang yang senang dikasih kanopi, ada orang yang senang dikasih wallpaper, ada orang yang senang dikasih diskon. Justru kadang-kadang ketika kita memberikan diskon itu semuanya sekaligus, mereka merasa heran, kenapa diskonnya banyak, kenapa gimmicknya banyak, gitu loh. Jadi mereka malah justru tidak merasa tertarik, gitu loh, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, gitu. Jadi kadang-kadang mereka, atau kemudian ada hal yang penting lagi, baik custom, Pak saya denahnya ingin dirubah, boleh nggak? Boleh sebenarnya, selama tidak merubah tipe, sebenarnya denah bisa aja berubah. Dan itu yang harus teman-teman lakukan, dan kemudian itu di SPK ditulis, dikomunikasikan dengan tim teknik, bahkan kalau memungkinkan itu bisa menjadi sebuah keuntungan berikutnya, by custom yang kemudian punya nilai, gitu loh. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu nilai tambah buat kitanya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian berhubungan dengan emosi adalah tentang ukuran tanah, ukuran luas tanah, lebar muka dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka melihat misalnya tipe 40 luas tanah 60 yang 5 kali 12. Teman-teman kemudian ketuk, wah gimana nih rumahnya sempit banget dan lain sebagainya. Oh iya Pak, karena memang ini kemarin sudah dari hasil set plan-nya segini. Tetapi kalau Bapak ingin rumahnya lebih besar, Bapak bisa ngambil 2 kafling. Gitu. Bapak bisa ngambil 2 kafling yang kemudian Bapak bisa rumahnya diperlebar, rumahnya bisa diperluas, halamannya lebih luas sesuai dengan konsep kita. Bahkan konsep kita itu kan sudah mendukung itu. Dan orang sangat tertarik dengan itu. Gitu. Teman-teman semua. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan model rumah. Nah, mulai saat ini selama mengikuti dengan ketentuan yang ada, apa salahnya ketika kita akomodir itu terkait ini, tetapi jangan kemudian ditawarkan. Karena ya nanti akan, kalau tawarkan banyak yang pasti akan memilih model rumah sesuai dengan ini. Tetapi ketika kita menemukan perilaku konsumen yang seperti ini, need-nya seperti ini, maka kita bisa akomodir. Pak, kalau rumahnya modelnya yang lain boleh nggak? Gitu loh. Nah, apa ya teman-teman, kan kita udah tahu nih bahwa dia nggak suka dengan model kita. Mungkin orangnya tidak suka dengan etnik, mereka tidak suka dengan konsep yang kita punya. Tetapi apakah kemudian kita akan tolak? Nah, kalau misalnya mereka mau membeli cash, uangnya ready dan lain sebagainya, kenapa nggak kita akomodir? Ya, baik custom, bahkan nilainya kemungkinan kita juga bisa nambah. Kalau Pak, kalau modelnya nanti agak berlebih dari estimasi RAB kita, tapi Bapak bersedia nambah nggak, gitu kan? Atau kemudian booking dulu, kemudian Bapak nanti Bapak munculkan desain dan lain sebagainya, Bapak gambar sendiri, kemudian kita bangunin, gitu kan? Nanti kalau lebih dari nilai itu, ya bisa dikomunikasikan, gitu kan? Nah, agar kita tidak kehilangan customer yang memang sudah tertarik dengan lokasi. Karena konsumen bisa aja datang hanya tertarik kepada lokasi, tertarik dengan luas tanah, ya, tertarik dengan tipenya doang. Tapi begitu modelnya, oh no, saya nggak suka dengan model seperti ini. Ya, saya tidak suka dengan model seperti ini. Atau saya tidak suka dengan denah seperti ini. Saya ingin denahnya seperti ini, gitu. Itu need-nya konsumen. Itu perilaku konsumen pada saat ini, karena mereka budget sebenarnya ada, tapi mereka merasa bahwa dengan budget yang ada, saya harus sudah lengkap, saya udah harus sesuai dengan keinginan saya. Itu teman-teman harus perhatikan ini, ya.
Teman-teman harus perhatikan ini. Nah, kemudian yang berikutnya terkait harga. Manajemen udah memberikan sebuah clue kepada teman-teman sampai harga-harga bottom, yang dimana kalau perilaku konsumen adalah ingin mendapatkan harga yang terbaik, teman-teman bisa ayo di sini dengan catatan seperti yang kita sering sampaikan, jangan keluarin dulu gimmick-gimmicknya semua. Mereka dapat bottom, tetapi mereka tidak dapat gimmick. Jadi ada tag, ada dim, dan cara bayar. Yang terbaik adalah cara bayarnya. Salah satunya cara bayarnya. Cara bayarnya gimana? Cara bayarnya cash. Cara bayarnya cash bertahap. Kalau kredit ya enggak. Gitu kan? Seperti itu. Kalau kredit tapi uang mukanya besar 50% lebih, bisa dikomunikasikan. Itu teman-teman bisa lakukan itu. Kemudian terkait warna, terkait chat, itu mempengaruhi emosional. Karena emosional itu konsumen itu B2C, bukan B2B, B2C. Jadi berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi ketika mereka melihat sesuatu, ih cakep, ih indah, itu. Jadi seperti itu. Jadi terkait warna chat misalnya, oh saya chatnya nggak suka yang ini, chatnya kan ini, ikuti. Berapa sih chat? Paling mahal 2 juta satu file. Dan satu rumah habisnya 1,5 file. Jangan sampai gara-gara chat, warna chat krem, mereka sukanya biru, kita tidak akomodir mereka. Kita akomodir apa yang mereka inginkan, agar mereka merasa kebutuhannya terpenuhi. Ya, agar mereka merasa kebutuhannya terpenuhi, gitu. Tuh. Oke, ini mengenai emosi. Kemudian ada program marketing. Program marketing adalah ketika kita menekankan salah satunya kepada customer bahwa promo ini terbatas. Pak, diskon puluhan juta ini hanya berlaku sampai tanggal 4. Hanya 10 orang pertama, gitu kan. Seperti itu. Atau kemudian kalau dari di project ada kemudian itu di program marketing ya. Jadi harus kemudian ada limited waktu yang diberikan. Jadi agar mereka emosinya terbawa. Oh iya, kalau saya nanti habis dari ini harganya tidak segini lagi. Itu kan seperti itu. Jadi itu yang teman-teman harus lakukan. Kemudian di emosi itu juga terkait bagaimana cara bayarnya, ada cicilan, cash dan sebagainya. Nah, teman-teman harus pahami itu. Ketika teman-teman kapasitinya harus melihat dari customer itu cicilan KPR. Kemudian siapa penjualnya. Salah satu, nah ini juga bagian yang terpenting. Beberapa konsumen saya pernah dengar dari teman-teman bahwa mereka menanyakan, ini developernya siapa, ini perusahaannya siapa. Bersyukur kepada Allah bahwa sampai hari ini bahwa Allah masih menjaga kita, bahwa project Fajar Terbit Land adalah tidak punya cat secara ini, baik di media sosial, baik dalam progres dan sebagainya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, kita juga kelihatan kok project di lapangan berjalan terus. Kita punya beberapa project yang kemudian on the track running, dan itu bisa jadi portofolio yang kemudian kadang harus ketika mereka bertanya, sampaikan aja, ya Pak, produk kami projectnya ada di Rangkas Bitung, Syariah Green Valley, Bapak bisa klik landing page kita, Bapak bisa klik web kita, gitu kan. Bapak bisa lihat website Facebooknya owner kita, Bapak bisa lihat profil beliau di Google, atau kemudian Bapak bisa lihat profil perusahaan kami di ini, dan Bapak bisa cek kok di PT kami apakah legalitas dan perizinannya udah ada atau belum, atau terdaftar sudah, gitu. Seperti itu. Jadi mereka bisa mengecek di website. Bahkan kemudian ada salah satu yang kemudian disampaikan Coach Hari adalah bahwa teman-teman terutama Mas Gani itu, bahwa kayak fotokopi sertifikat itu bisa di-download oleh mereka. Salah satunya contohnya sertifikat induk, IMB,
terus kemudian izin-izin itu bisa di-download mereka, sehingga mereka merasa nyaman. Itu akan berpengaruh pada emosi mereka, sehingga mereka merasa, oh iya ya, saya kalau beli di sini itu aman, developernya amanah, developernya tertib, developernya disiplin gitu loh. Seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan teman dari faktor emosi. Kemudian yang berikutnya, selain emosi, kita juga harus logis. Harus dengan logika, harus ditambah logika. Jadi ketika kita menjanjikan sesuatu kepada customer, ada konsumen, harus logis sesuai perhitungan. Jadi jangan kemudian kita membuat janji-janji yang kemudian kira-kira tidak bisa terrealisasi atau berat realisasinya. Jadi terlalu panjang untuk kemudian kita bisa mengaplikasikan. Tetapi lebih baik berikan sebuah advice kepada mereka bahwa kita memberikan sesuatu yang logis gitu. Kalau seperti tempat ibadah, terus taman dan lain sebagainya, itu harus sesuai logika dan lain sebagainya. Jangan over promise dan kemudian teman-teman tidak boleh over promise. Kita juga tidak boleh over promise terkait dengan yang kita berikan kepada customer. Tetapi kita juga perhatikan bahwa apa yang kemudian membuat customer itu akan merasa nyaman dan merasa punya alasan terkait membeli properti di tempat kita. Oke, teman-teman, itu mengenai bagaimana kita how to sell property expert. Salah satunya itu. Jadi emosi dan logika harus kita pakai, harus kita gunakan agar kemudian kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Itu teman-teman semua. Oke. Nah, Coach Hari Avani juga mengajarkan kepada kita tentang jurus powerful marketing. Nah, untuk menjadi powerful marketer, ya, angkornya yang harus dibangun adalah yes, I'm powerful. Jadi, teman-teman semua, kenapa teman-teman sampai hari ini tidak bisa closing? Kenapa teman-teman tiba-tiba down gitu kan? Ternyata apa yang terjadi? I'm not powerful. Nah, oleh karena itu di alam bawah sadar kita harus kita tanamkan yes, I'm powerful. Yes, I'm powerful. Jadi saya benar-benar yakin. Nah, keyakinan itu dibangun adalah ketika kita tidak ada cross setting di pikiran kita. Kadang-kadang teman-teman ketika bertemu konsumen masih membawa masalah-masalah yang ada di rumah, atau masalah-masalah pribadi yang dibawa ketika sambil bicara. Jadi sehingga aura yang kita punya itu tidak bisa kita transformasikan, tidak kita deliverykan kepada customer. Jadi menjelaskan produk itu kita ngambang, dan itu kerasa banget gitu. Konsumen akan merasa bahwa kita itu sebenarnya nggak yakin gitu. Mereka tidak nyampein karena mereka cuman merasakan. Mereka kan dirasakan dalam feel mereka kerasa itu gitu. Nah, teman-teman, jadi teman-teman ketika teman-teman ingin menghadapi customer, ya harus persiapkan dulu yes, I'm powerful. Jadi keyakinannya harus kuat. Dari ketika ngadapin ini, yakin ini konsumen ini closing nih, ini konsumen ini punya duit nih. Jadi nggak ada pikiran yang negatif. Bahkan kemudian jangan tiba-tiba terlintas, mau bayar cicilan motor, anak belum bayar SPP dan sebagainya. Justru ketika teman-teman powerful ini, ketika teman-teman yakin, jadi teman-teman ketika closing bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya. Jadi kalian bisa memenuhi kebutuhan itu. Kalau teman-teman tidak yakin, tidak powerful, justru teman-teman tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi dalam alam bawah sadar teman-teman, yes, I'm powerful. Iya, saya yakin. Seperti yang sering saya sampaikan. Salah satu kunci kesuksesan adalah keyakinan.
Ya. Salah satu kunci kesuksesan adalah mindset positif. Di alam bawah sadar itu memang ketika ada masalah, ketika ada ini bukan menjadi jangan dibawa, tapi kemudian menjadi sebuah motivasi. Di alam bawah sadar itu tujuannya adalah ketika teman-teman berada di perusahaan ini menjadi seorang marketing adalah untuk bisa menjual. Nah, bagaimana ketika teman-teman dalam 1 bulan ini nggak bisa menjual? Teman-teman dapat komisi, dapat insentif, dapat fee, enggak kan? Perusahaan pun kemudian akan mengalami sebuah penurunan produktivitas. Bahkan kemudian perusahaan akan kemudian hati-hati ke depannya. Gitu loh. Dan semakin ini dibiarkan seperti aja, dan teman-teman kalau nggak peduli tentang hal itu, teman-teman itu sama dengan menghancurkan diri sendiri. Dengan merusak diri sendiri, gitu loh. Jadi pikiran-pikiran itu jangan dibawa. Gitu loh. Jangan dibawa, urusan di rumah, urusan di sekolah, urusan. Nah, ketika menghadapi konsumen itu lupakan. Karena justru ketika berhadapan dengan konsumen, teman-teman bisa memberikan solusi nanti kepada masalah kita. Kalau masalah itu dibawa bukan jadi solusi, tapi kemudian malah jadi masalah baru. Yang akhirnya perusahaan, teman-teman sendiri, keluarga juga, gitu loh. Nah, inilah salah satu yang hilang dari teman-teman. Karena powerfulnya hilang. Gitu. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang powerful marketing adalah angkernya adalah bahwa teman-teman harus yakin, yes, I'm powerful. Yes, saya yakin. Gitu loh. Nah, kendala sampai hari ini yang ada di teman-teman, coba evaluasi, coba renungi, coba kemudian tafakuri, coba kemudian kembali introspeksi. Pasti teman-teman bawa masalah itu. Kalau itu masalah itu tidak tuntas dan hanya dibawa ke situ, ya ke situ. Saya bisa merasakan kok auranya. Ayo Pak Asep, ayo Pak Andi, ayo Dedi, ayo yang lain mungkin, gitu kan? Jangan bawa itu karena pekerjaan. Karena dengan seperti itu teman-teman bisa zolim pada diri sendiri, zolim pada keluarga, zolim sama perusahaan, zolim sama teman-teman yang lain, gitu loh. Siapapun itu. Gitu. Sampai hari ini saya tidak pernah kehilangan keyakinan itu, dan saya masih memberikan supporting yang insya Allah kepada teman-teman. Saya tidak merasa sebagai manusia mungkin saya kecewa karena bulan ini teman-teman tidak belum bisa closing, gitu loh. Tetapi sebagai seorang pemimpin saya harus memberikan motivasi, saya harus memberikan kesempatan. Tetapi ingat teman-teman, tidak seterusnya kemudian saya bisa memberikan kesempatan. Karena ketika teman-teman kehilangan momen, kehilangan keyakinan, dan terus-terusan kehilangan keyakinan, nggak mungkin bisa saya pertahankan. Karena kemudian akan menjadi kezoliman bagi yang lain. Akan menjadi kezoliman bagi teman-teman yang lain, divisi yang lain, gitu loh. Karena kita saling supporting, gitu. Kita saling supporting. Dan perusahaan hidup salah satunya dari selling, dari marketing. Salah satu senjata yang kemudian kita gunakan karena kita tidak pakai skema perbankan, kita tidak pakai investor, adalah kita menggunakan marketing, selling. Jadi powerful selling yang kita pakai untuk mengalirkan darah di perusahaan ini. Salah satunya adalah powerful selling. Selain ada satu hal yang terpenting setelah powerful selling adalah delivery product agar segera sampai kepada customer. Dan itu saling keterkaitan. Kalau teman-teman berhenti jualan, delivery produknya juga akan terhambat. Demikian juga ketika teman-teman kuat jualan, produknya kemudian tidak terdelivery dengan baik, juga akan berpengaruh pada penjualan. Gitu. Dan sampai saat ini saya melihat bahwa kita belum seperti itu. Kita masih balancing. Gitu. Justru kita kemudian harus saling mendukung, gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian
untuk menjadi powerful marketing adalah mempersiapkan detail kemungkinan pertanyaan dari calon konsumen. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, kita ini memang udah persiapkan jawaban-jawabannya tadi. Ya, terkait tipe, terkait ini. Nah, di sini yang terpenting adalah menguasai product knowledge dengan baik. Jadi tidak harus baca. Jangan baca, jangan tekstual. Konsumen itu lebih suka ketika kita jelaskan secara santai. Ketika kita menjelaskan dengan bahasa tubuh kita yang baik, gitu loh. Dengan intonasi bicara yang kemudian benar-benar meyakinkan, gitu loh. Jadi teman-teman jangan ya, jangan kemudian tekstual banget gitu, harus bawa brosur, harus bawa apa mas namanya, buklet ya, ya harus bawa buklet gitu loh. Jadi buklet itu nanti ketika konsumen sudah mulai bertanya tentang teknis gitu, jadi kita lebih temenin mereka ngobrol ya, tadi need behavior customer. Jadi kita tunggu dulu apa yang mereka inginkan. Jadi kita jangan rocos terlalu banyak bicara, gitu loh. Simpling setelah opening review nanti kita bahasan. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam nanti ketika kita bertemu. Jadi menguasai product knowledge sangat penting. Baca, apalin terus saja. Jangan ketika ada konsumen baru baca. Jangan ketika ada konsumen, baca dulu sih. Oh tipe 40 itu kayak gimana? Kamarnya berapa, ininya berapa, tipe 45 berapa, luas tanahnya kayak gimana gitu. Jadi jelasinnya udah nggak tekstual, tapi benar-benar bahwa kemudian kita sudah benar pahami gitu, sehingga konsumen merasa, wow enak banget nih kalau ketemu Pak Asep nih dijelasin detail ini. Bahkan sampai kemudian kalau kita pahami tentang bahan baku, kita pahami tentang furniture, kita pahami tentang cat, kita pahami tentang hal-hal yang lain. Jadi konsumen merasa, oh saya dapat info yang lebih jelas. Menguasai product knowledge dengan baik, lokasi dan lain sebagainya, fasilitas dan sebagainya. Dan kemudian menguasai marketing tools secara detail, gitu kan. Mengetahui marketing toolsnya apa, brosur, terus terkait digital marketing dan lain sebagainya. Itu harus untuk menjadi marketing yang powerful itu paham tentang itu. Oke teman-teman. Nah kenapa teman-teman harus jadi marketing powerful? Nah di marketing powerful itu ada uniquely differentiation. Jadi produk kita itu sudah unik, sudah berbeda daripada yang orang lain, ya. Jadi sesuatu yang kemudian bisa menjadi salah satu jurus powerful marketing, ya. Tempat, lokasi, place-nya sudah indah. Jadi orang-orang kalau datang ke sana itu sudah rata-rata 80% yang datang ke Baros, yang datang ke lokasi kita tertarik dengan lokasi kita. Oke. Nah, terkait produk, teman-teman udah tahu itu. Tadi saya udah sampaikan bahwa kita manajemen memberikan banyak senjata untuk dilakukan, tapi jangan dikeluarin semua. Bertahap. Oke? Price, harganya udah terbaik. Harganya nanti kita sampai harga terbaik. Jadi ada bottom yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Oke? Kemudian powerful program. Promosinya kita lakukan. Nah, teman-teman di advertiser bahwa promosi harus gencar dengan copywriting yang baik, penempatan harga yang baik, penekanan pada gimmick terbaik dan lain sebagainya. People-nya salah satunya yang terpenting dari people bahwa adalah teman-teman yang harus kemudian mulai perhatikan bahwa salah satunya lingkungan adalah menjadi marketing terbaik bagi kita. Oke, jadi mulai hari ini kita dan sudah mulai kita lakukan bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung dari penjualan kita, portofolio yang kita bangun. Bahwa ketika orang datang, oh tanya Baros City, oh iya perumahannya di atas, itu perumahannya villa pak, gitu kan. Terus kemudian tentang legalitas, tentang kesannya dan lain sebagainya, kemudian harus dibangun dengan baik oleh teman-teman gitu. Ya teman-teman. Nah ada hal yang lain kemudian yang kemudian ingin saya jelaskan. Oke, teman-teman.
ini penting yang nanti akan kita role play setiap saat. Jadi rutin kita akan belajar role play. Jadi ternyata untuk menjadi seorang selling property expert, kita harus belajar the body talk. Jadi bahasa tubuh. Nah ini teman-teman harus ini. Jadi jangan sampai, saya pernah ketika kita ketika kita ada training di Bogor kemarin, saya sempat mempraktekkan sesuatu yang kemudian teman-teman melihatnya sampai ketawa terpinggal-pinggal. Bagaimana kita ngadepin konsumen dengan bahasa tubuh yang salah sehingga membuat konsumen jadi tidak yakin, membuat konsumen jadi ilfeel. Ya artinya salah satu contoh bahwa ketika pandangan kita, ketika kita berbicara kepada konsumen di depan kita, tapi kita pandangannya ke kanan, ke kiri, gitu, ke kiri atau ke kanan, gitu. Nah itu yang kemudian juga tidak bagus. Makanya dari body talk ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bahasa tubuh yang kemudian harus kita praktekkan. Dan ini teman-teman, ternyata ini harus urut, ya harus benar-benar dilakukan. Jadi tidak boleh acak-acakan. Yang pertama adalah eye contact. Jadi pandangan mata, eye contact. Jadi pandangan mata kita harus benar-benar lurus. Ya, artinya bukan berarti ketika itu ada wanita, mungkin juga bukan dipelototin ya. Tapi artinya pandangan harus pandangan yang benar-benar yakin memandang ke depan. Jangan ketika ada ini memandangnya ke sini. Ya Bu, perumahannya tipe 40 luasnya. Ya kan nggak. Orang juga nggak akan nyaman ketika melihat kita. Karena jadi nggak meyakinkan. Itu. Jadi kita pandang ke depan, ya. Artinya bukan, ya kita bisa menjaga batasnya lah. Ya jangan tatap-tatapan gitu kan, jangan tatap-tatapan, apalagi itu suami orang itu atau istrinya orang kayak gitu kan, seperti itu. Tetapi kemudian pandangan kita benar-benar itu akan berpengaruh dengan nanti bagaimana kita bisa membuat konsumen itu yakin. Oke. Kemudian yang kedua adalah lakukan senyum dengan memandang, ya Bu, perumahan kami gitu kan, ya Bu, tipe yang kami bangun, ya Bu, gitu kan, ya Pak, gitu kan. Jadi itu juga akan berpengaruh terkait dengan nanti bagaimana kita bisa membuat sebuah pengaruh positif kepada customer, bisa mentras produk yang kita presentasikan, bisa mentras bagaimana untuk kita meyakinkan konsumen untuk membeli produk di tempat kita. Kemudian ekspresi wajah. Nah, ini juga penting. Kenapa tadi ketika seorang marketing yang powerful, yes, I'm powerful, yang yakin, itu udah melupakan apa yang terjadi di rumah. Kalau tadi lagi ribut dengan istrinya, kalau tadi lagi udah kepikiran SPP belum dibayar, angsuran atau kontrakan belum dibayar, pernikahan udah deket tapi duitnya belum didapat dan lain sebagainya, lupakan. Justru ketika nggak ada konsumen, ini adalah solusi. Yes, it's solution. That's apa sih? Itu adalah jalan keluar terbaik gitu kan. Ekspresi wajahnya jangan memperlihatkan aduh lagi murung gitu kan. Nanti konsumen bisa melihat itu. Nggak ada senyum. Ekspresi wajahnya nggak semangat. Nggak meyakinkan gitu loh. Ekspresi wajah. Jadi setelah melihat, tersenyum, nih, orang itu kelihatan yakin atau tidak. Ketika ekspresi wajah itu kelihatan banget loh. Lagi kesel, lagi jenuh, lagi capek, lagi ini kelihatan banget. Itu harus dilupakan ketika konsumen lupakan. Jadi buat diri kita berasa happy aja dan auranya lempar kepada customer. Yang keempat, ya, intonasi. Kata-katanya. Jangan, ya Pak, tipenya 40, luasnya 60. Wah, nggak yakin konsumen. Iya Pak, perumahan Syariah Baru City View, tipenya ada tipe A, tipe B, tipe C. Gitu. Nah, kan ketika konsumen,
Oh tapi rumahnya terlalu kecil buat saya. Oh bisa Pak, gitu loh. Bisa, kalau Bapak mau tipe yang lebih besar, Bapak bisa custom. Gitu. Nanti kami sampaikan manajemen, tapi Bapak booking ya. Iya gitu. Bapak saya yakin banget gitu. Ya, Bapak booking ya. Booking, kalau Bapak booking, kita ajukan ke manajemen sekarang. Gitu loh. Itu. Jadi denahnya bisa di ini gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi need behavior customer. Gitu kan? Ya. Oke. Intonasi harus diyakinkan. Jangan ragu. Jangan gampang. Jangan lupakan semua. Ya. Kalau kontrakan belum kebayar, ini nanti bisa kebayar. Kalau teman-teman closing, saya kasih bonus gitu kan. Kan Abi kasih bonus sering kan. Kalau closing juga. Gitu. Tapi lah kalau nggak closing, ya gimana bisa bayar utang, bisa bayar ini. Keinginannya bayar utangnya gede, tapi keyakinannya kurang, closingnya enggak. Aduh, gawat tuh. Ya, iya. Enggak sesuai gitu loh. Enggak, ya not powerful. Tidak powerful teman-teman. Oke. Jadi, yang pertama tadi kita ulang. Eye contact. Mata gitu loh. Kan kelihatan kan mata orang berbinar-binar, orang yang semangat, orang yang selalu positif, itu kelihatan banget gitu loh. Kemudian senyum aja susah, senyum aja ini. Ya Det, ya nggak usah dipikirin perempuan mah, kalau nggak nikah ya penting. Oke, ya Chandra ya itu. Terus kemudian ekspresi wajah tadi, ekspresi wajah. Yo lihat wajah Abi itu berseri-seri ceria, makin muda kan, makin muda kelihatannya itu, makin semangat. Usianya udah 43 tahun nih. Kalian nggak tahu kan, Abi kemarin 23 Maret hari lahir itu, jadi nggak pernah ulang tahun. Oke, udah 43 tahun nih. Mas Wahyu ya kelihatan 50 tahun ya. Tuh. Oke, ya, ekspresi wajah. Nada suara, intonasi. Lihat intonasinya, suaranya. Intonasinya itu meyakinkan. Kuat, punya pengaruh. Jadi teman-teman harus belajar tentang bagaimana mengatur intonasi. Bagaimana berbicara lembut, bagaimana berbicara kenceng, bagaimana berbicara sedang. Oke? Jadi untuk meyakinkan konsumen, jangan kemudian semua konsumen diberlakukan sama. Oke? Jadi ada saatnya berbicara keras, ada saatnya berbicara lembut, ada yang saatnya bicara sedang. Oke. Nah, kemudian bahasa tubuh yang positif. Nah, ada ya kadang-kadang kan gini, orang ketika seorang marketing jelasin tentang sesuatu, dia gelisah sendiri. Iya Pak, sebenarnya apa ya? Tipe 40, luas tanah 60, rumahnya dua kamar tidur gitu. Terus jadi sambil garuk-garuk, sambil ngupil, sambil kucek-kucek, gelisah sendiri gitu ya, garuk-garuk. Wah, pokoknya nggak jelas, gelisah banget karena banyak masalah. Bahasa tubuhnya nggak positif, tapi banyak kan. Ya Pak, rumah kami tipe 40, luas tanah 120. Nah, 40 itu bangunannya Pak, ada 2 kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang tamu, dan sudah dilengkapi Pak dengan furniture ketika Bapak beli di perumahan kami. Ya, bahasa tubuhnya udah enak banget itu. Nggak sambil bersandar. Ya Pak, perumahan kami itu gitu kan, seperti itu. Ya, ngocos tapi nggak enak gitu, bahasa tubuhnya nggak positif, bahkan terkesan kemudian nggak serius, nggak meyakinkan konsumen, gitu kan. Ada yang sambil garuk-garuk pantat. Iya sih Pak, ya kan nggak sopan gitu kan. Ya harus positif, harus benar-benar kesannya. Kemudian ini ada ya. Kemudian, nah ini ada hal ini menyangkut dengan mirroring, tiru gestur tubuh. Jadi konsumen. Nah, kalau mirroring itu sudah berhasil adalah ketika teman-teman ya gestur tubuh mereka
ya, mereka sudah secara otomatis mereka ngikutin kita atau kita ngikutin mereka secara tidak langsung. Gestur tubuh. Kadang-kadang ketika konsumen ini kita ikut gini, ketika konsumen ini kita gini, iya Pak, gitu kan. Jadi itu berarti kita udah nyambung dengan konsumen. Tetapi kalau kemudian cuek-cuek kan, yang satu ke kanan, konsumen ke kanan, kita ke kiri, itu nggak nyambung. Berarti gestur tubuh kita tidak ini, mirroring kita nggak jalan. Nah, kemarin Coach Agus udah nyampein bagaimana mirroring itu bukan menyamakan ya, bukan kita sama dengan mereka, tapi berusaha menyamakan dengan mereka. Jadi contoh ketika kita sudah tahu mereka senangnya dengan sepeda, ya kita berbicara sepeda. Walaupun sepengetahuan yang kita punya, kita mirroring gitu. Iya Pak, Bapak suka sepedaan ya? Oh, kemana aja Pak naik sepedanya Pak? Oh, komunitasnya apa? Apa yang kita tahu? Iya, saya suka sepeda sih Pak. Cuman udah bertahun-tahun saya nggak naik sepeda. Misalnya kan seperti itu. Itu ya, seperti itu. Jadi kita tahu, oh iya Pak, sepeda lipat sekarang canggih-canggih ya Pak, harganya mahal, harganya sudah luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Bisa seperti itu. Ya. Itu teknik mirroring. Dan di situ juga kemudian mirroring itu nanti akan berpengaruh ketika secara otomatis kita gestur tubuhnya yang positif. Gitu ya. Nah, ada nanti diajarkan dikasih tahu bagaimana melihat perilaku gestur tubuh konsumen itu, membaca gestur tubuh mereka. Kemudian yang ketujuh adalah tampilkan kesan mendengarkan. Jadi ketika mereka berbicara, coba dengarkan, jangan disela. Jangan disela. Dengarkan apa yang mereka bicarakan. Gitu. Ya, dengarkan apa yang mereka bicara, jangan disela, jangan dibantah, jangan didebat, gitu loh. Jadi jangan berdebat. Kalaupun sampai mereka menawar bottom sekalipun bukan didebat, tetapi kemudian kalau mereka, Mas di sana harganya 150, kok di sini mahal sih 200 juta. Oh iya Pak, oh di sana murah ya. Tapi spesifikasi rumahnya kayak gimana ya Pak? Gitu loh. Kenapa murah ya Pak? Setahu Bapak gimana? Luas tanahnya berapa Pak? Ininya berapa Pak? Gitu. Fasilitasnya apa aja? Gitu kan? Nah, di situ nanti justru kita tahu kenapa mereka membandingkan di tempat lain, dan kemudian kita bisa eksekusi dikarenakan mereka membandingkan dengan orang lain. Ya kalau misalnya gini, mereka 150, sebenarnya kita boleh di 180-an dari 200 sekian. Nah, agar kita menang, agar kemudian kita jadi win, ya dia win, kita win. Bukan berarti kita yang harus menang, agar win-win gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Adalah, oke Pak, tapi ini terbatas saja sama Bapak ya, gitu kan. Kan Bapak di sana dapat rumah 150, tipe 3660. Oke. Gini Pak. Kalau kita kan 225 full furniture. Nah, untuk Bapak di sini Bapak dapat harga 180 juta, tapi all in Pak. Plus Bapak dapat kanopi. Kalau di sana 150 kan tipenya 36, tidak ada carport gitu kan. Terus mungkin ada hal-hal yang lain yang kemudian kita bisa baca dan need-nya konsumen kita penuhi, gitu loh, seperti itu ya teman-teman. Itu bisa lakukan. Oke. Nah, yang terakhir adalah kan lakukan sentuhan tulus. Lakukan sentuhan tulus itu gini, kita berbicara terkait kemudian rasa mereka. Kita berbicara terkait bagaimana sisi emosi mereka kita sentuh. Ya Pak, semoga rumah di sini itu nyaman buat Bapak. Bisa jadi tempat istirahat buat Bapak, berkumpul bersama keluarga, dan kemudian Bapak rezekinya tambah banyak. Bapak justru di sini di lokasi yang sejuk, Bapak tambah sehat. Kemudian Bapak, kalau mereka ini jabatannya meningkat, gajinya makin
naik dan bla 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 yang bisa disampaikan kepada mereka itu sentuhan tulus. Jangan dibuat-buat, tapi sentuhan tulus. Sentuhan tulus itu bisa berupa doa. Nah, di sini juga terkait bahwa orang itu beli atau tidak, lakukan itu. Kata gue, mereka enggak mas, saya nggak tertarik. Iya nggak apa-apa Pak, terima kasih atas waktunya Bapak survei ke sini. Semoga silaturahminya jangan berhenti ya Pak. Tolong simpan nomor baik-baik nomor saya, dan barangkali nih Pak, barangkali ada teman-teman Bapak, keluarga Bapak membutuhkan rumah yang di lokasi yang sejuk, lokasi yang indah, harganya terjangkau, Bapak bisa hubungin saya Pak. Dan insya Allah kalau Bapak membawa customer ke sini, Bapak bisa menjadi referral bagi kami. Dan insya Allah Bapak akan mendapatkan reward atau bonus dari kami kalau Bapak membawa teman Bapak customer ke sini Pak. Nah, itu sentuhan tulus. Jadi kita doakan, dan saya doakan Bapak dapat rumah di tempat yang Bapak inginkan. Jadi Bapak inginkan dan Bapak diberi kemudahan rezeki, diberikan kemudahan bla 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 bla. Kayak gitu loh. Jadi itu sentuhan tulus yang bisa teman-teman lakukan kepada konsumen. Oke? Teman-teman, perhatikan itu. Jadi ingat, eye contact, lakukan senyum, ekspresi wajah, nada suara yang meyakinkan, intonasi gitu kan. Terus bahasa tubuh yang positif, oke, gitu kan. Tiru gestur tubuh. Jadi kalau misalnya konsumen ini, oh iya ya, tetapi yang positif ya gitu kan. Jangan terkesan wah niru banget gitu kan. Tetapi biasanya akan ikut ini. Terus tampilkan kesan mendengarkan. Dengarkan ketika mereka berbicara. Dan yang terakhir, lakukan sentuhan tulus. Ya, tadi dengan mendoakan mereka. Ya, gitu kan. Ketika beli, ketika nggak beli gitu kan, tertarik, ngeritik, masalah bla 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 gitu. Dan jangan mengatakan tidak, gitu kan. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi, teman-teman semua, itu beberapa pelajaran kemarin yang Abi dapatkan. Nanti kita di Bandung akan bedah lebih dalam lagi, dan semoga kemudian bisa merubah mindset teman-teman lebih baik lagi, dan kita bisa melakukan penjualan lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, berkah selalu. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik. Semoga hari ini adalah momen terbaik. Semoga hari ini adalah kesempatan terbaik. Jangan sia-siakan. Oke? Sukses selalu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.